Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam rangkaian informasi seputar kegiatan terkini Pengadilan Agama Pacitan di Pacitan News. Sejumlah agenda penting telah dilaksanakan selama bulan Juli 2025, mulai dari kegiatan kolaboratif hingga peningkatan kualitas layanan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, berintegritas, dan humanis. Berikut rangkuman beritanya untuk Anda. Dimulai dengan berita yang pertama. Pengadilan Agama Pacitan menghadiri sosialisasi penerbitan salinan putusan dan akta cerai elektronik yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Selasa 1 Juli 2025. Kegiatan yang dimulai pukul 9.30 ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting langsung dari ruang media center PA Pacitan. Turut hadir Ketua PA Pacitan Bapak Masudi bersama para hakim, panitera, panel, peranata komputer, dan analis perkara peradilan. Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Sutarno SIPMM menyampaikan bahwa digitalisasi penerbitan salinan putusan dan akta cerai hadir sebagai solusi dari kendala penerbitan manual seperti keterbatasan belangko, ketiadaan pejabat penandatangan, hingga risiko kehilangan dan pemalsuan dokumen. Melalui aplikasi EAC yang telah terintegrasi dengan APS versi 3.0, seluruh dokumen dapat diterbitkan secara elektronik dengan aman dan terstandar. Peserta juga mendapatkan video panduan penggunaan aplikasi secara lengkap agar siap mengimplementasikannya di satuan kerja masing-masing. Selanjutnya, Pengadilan Agama Pacitan menggelar rapat koordinasi bagian kepaniteraan yang dirangkaikan dengan bedah berkas dan diskusi hukum pada Selasa 8 Juli 2025. Kegiatan yang berlangsung di ruang media center ini dimulai pukul 13.30 dan dihadiri oleh ketua, wakil ketua, panitera, seluruh hakim, panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh tenaga teknis kepaniteraan. Ketua PA Pacitan, Bapak Masudi, memberikan pengarahan terkait teknis pelaksanaan pemberkasan perkara. Beliau menyoroti ketidaktepatan alur kerja yang masih terjadi, mulai dari front office, back office, hingga proses persidangan yang dinilai menghambat efisiensi pelayanan. Melalui rapat ini, seluruh peserta diajak untuk mengevaluasi dan mendiskusikan setiap tahapan penanganan perkara. Tujuannya adalah menciptakan alur kerja yang lebih terkoordinasi, sehingga pelayanan peradilan menjadi lebih cepat, tepat, dan sesuai standar operasional yang berlaku. Berita selanjutnya, Pengadilan Agama Pacitan menggelar rapat koordinasi kinerja bidang kesekretariatan tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di ruang media center ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan, Sekretaris, Panitera, seluruh kepala subbagian, staf, serta PPM-PM. Acara diawali dengan sambutan Ketua PA Pacitan Bapak Masudi yang memberikan apresiasi atas capaian kinerja tahun 2024, khususnya di bidang kesekretariatan. Beliau juga menghimbau seluruh jajaran untuk terus menjaga semangat kerja dan profesionalisme. Rapat ini bertujuan menyelaraskan langkah strategis pelaksanaan program kerja tahun 2025 sekaligus mengevaluasi capaian, hambatan, dan solusi dari tahun sebelumnya. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan kinerja PA Pacitan semakin optimal dalam mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan yang unggul dan modern. Berita keempat, Pengadilan Agama Pacitan kembali mencatat keberhasilan dalam proses mediasi pada hari Senin 14 Juli 2025. Perkara cerai talak dengan nomor register 602 PDTG 2025 PAPCT berhasil diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak. Mediasi berlangsung di ruang mediasi PA Pacitan dengan suasana yang kondusif dan komunikatif. Para pihak yang semula bersengketa akhirnya mencapai kata sepakat untuk tidak melanjutkan proses cerai. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, pihak pemohon mencabut gugatan di hadapan majelis hakim. Dengan hasil mediasi yang kembali berhasil, PA Pacitan menegaskan komitmennya dalam menciptakan sistem peradilan yang ramah dan solutif. Diharapkan, mediasi dapat terus menjadi sarana efektif dalam menyelesaikan berbagai perkara
khususnya perkara keluarga. Upaya damai seperti ini selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam hukum keluarga Islam. PA Pacitan mengajak para pencari keadilan untuk menjadikan mediasi sebagai langkah awal penyelesaian yang lebih baik. Berita selanjutnya, Pengadilan Agama Pacitan yang diwakili oleh Panitera Muda Hukum Bapak Imam Rahmawan Widianto hadir dalam kegiatan diskusi daring yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, 21 Juli 2025. Kegiatan yang dimulai pada pukul 10 ini mengangkat tema Bersama Cegah Perkawinan Anak, Cerita Sukses Kota Surabaya untuk Jawa Timur, dan merupakan bagian dari seri diskusi Sapa DP3AK Jatim yang ke-157. Dengan keikutsertaan dalam kegiatan ini, diharapkan Pengadilan Agama Pacitan dapat mengadopsi dan mengadaptasi praktik-praktik baik yang telah berhasil diterapkan di daerah lain, sekaligus meningkatkan peran aktifnya dalam mendukung program pemerintah daerah dan provinsi untuk menurunkan angka perkawinan anak. Komitmen ini sejalan dengan misi PA Pacitan dalam memberikan pelayanan hukum yang berpihak pada perlindungan anak dan keadilan keluarga. Berikutnya, Pengadilan Agama Pacitan menggelar rapat monitoring dan evaluasi triwulan 2 bersama PT Pos Indonesia Cabang Pacitan pada Senin 28 Juli 2025, bertempat di ruang rapat pimpinan. Rapat dimulai pukul 13 dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PA Pacitan, Bapak Basirun, yang dihadiri panitera, staf kepaniteraan, dan perwakilan PT Pos. Fokus utama rapat adalah mengevaluasi kendala teknis dalam pengiriman relas panggilan. Dalam sesi diskusi, terungkap sejumlah masalah penting, diantaranya perbedaan tarif antara yang tercantum di website dan resi fisik, kesalahan input nama dan alamat, serta keterlambatan pengiriman yang membuat surat panggilan tiba mendekati hari sidang. Sebagai tindak lanjut, PT Pos berkomitmen meningkatkan akurasi data dengan membuat template Excel untuk PA Pacitan dan mendorong penggunaan aplikasi Kibana Pos agar pemantauan pengiriman bisa dilakukan secara real-time. Pihak pengadilan juga diharapkan aktif membantu monitoring sehingga pengiriman relas lebih cepat, akurat, dan mendukung kelancaran persidangan. Memasuki berita terakhir, pada 29 Juli 2025, Pengadilan Agama Pacitan menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi Sikwat yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Dalam acara ini, Panitera Muda Hukum PA Pacitan Bapak Imam Rahmawan Widianto sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, beliau membahas strategi penanganan perkara perceraian yang lebih efektif dengan mengedepankan prinsip Sikwat, sinergi, inovasi, komunikasi, akses, dan transparansi. Strategi ini dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih humanis kepada masyarakat. Keikutsertaan PA Pacitan dalam rakor ini menjadi bukti nyata komitmen pengadilan untuk memperkuat layanan hukum keluarga. Sinergi lintas instansi diharapkan dapat menekan angka perceraian dan membantu mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Pacitan. Demikian rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pacitan sepanjang Juli 2025. Seluruh program ini mencerminkan komitmen PA Pacitan untuk terus meningkatkan pelayanan hukum, memperkuat nilai-nilai sosial, serta membangun sinergi antar instansi demi terwujudnya lembaga peradilan yang profesional dan berintegritas. Saya dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.